Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan panjang sejarah dunia Islam, ada beberapa kota besar yang menjadi pusat lahirnya ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kekuatan politik. Mulai dari Damaskus di Timur Tengah, Istanbul di Eropa, dan Asia seperti Delhi di India hingga Aceh di Nusantara. Semuanya memiliki peran besar dalam membentuk peradaban Islam yang kita kenal. Yang kita kenal hari ini, di video kita akan menelusuri kembali jejak kejayaan kota-kota tersebut. Bagaimana mereka berkembang, hingga apa warisan peradaban yang masih bisa kita lihat hingga zaman sekarang. Yang pertama yaitu pusat-pusat peradaban Islam di Damaskus. Damaskus adalah salah satu kota tertua di dunia yang memiliki sejarah sangat panjang. Sebelum datangnya Islam, kota ini merupakan ibu kota Romawi Timur di kota Syria. Namun, Damaskus mencapai masa keemasan barunya ketika dinasti Umayyah berkuasa. Pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, kota ini dijadikan pusat pemerintahan sekaligus pusat peradaban Islam. Di masa itu, Damaskus dibangun menjadi kota yang sangat indah. Jalan-jalannya tertata rapi, pepohonan rindang menghiasi setiap sudut kota, dan kanal-kanal air mengalir terhubung ke berbagai tempat. Taman-taman yang menakjubkan juga menjadi ciri khas kota Damaskus pada masa keemasannya. Salah satu bangunan penting adalah Masjid Agung Damaskus, atau biasanya disebut Masjid Umayyah. Masjid ini dibangun oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dengan bantuan arsitektur terkenal Abu Ubaidah bin Jarrah. Untuk membangun masjid yang megah ini, Al-Walid mendatangkan 12.000 ahli bangunan dari Romawi. Pilar, dinding, dan interiornya dipenuhi ukiran-ukiran indah serta batu-batu berharga, menjadikan salah satu masjid teragung pada zamannya. Selanjutnya yaitu pusat-pusat peradaban Islam di Turki. Istanbul, Turki dulu dikenal dengan nama Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur. Sebelumnya kota ini bernama Bizantium, sebelum diganti oleh Kaisar Konstantin. Pada tahun 395 Masehi, Kaisar Romawi terpecah menjadi dua. Yang pertama, Romawi Barat yang terpusat di Roma, dan yang kedua, Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Konstantinopel akhirnya jatuh ke tangan umat Islam pada tahun 1453 Masehi, di bawah pimpinan Sultan Muhammad II, yang biasa dikenal dengan Muhammad Al-Fatih, dari Kesultanan Turki. Kemenangan ini sangat bersejarah karena para khalifah sebelumnya, baik pada masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah, telah lama berusaha menaklukkannya. Namun, pada masa Utsmani, penaklukan itu berhasil. Setelah dikuasai Konstantinopel, diubah namanya menjadi Istanbul, yang berarti kota Islam. Di bawah kekuasaan Turki Utsmani, Istanbul berkembang menjadi salah satu kota paling maju di dunia. Wilayah kekuasaan Utsmani saat itu meluas ke Eropa Timur, Asia, hingga Afrika Utara. Dalam bidang arsitektur, perkembangan Istanbul terlihat dari megahnya masjid-masjid yang dibangun seperti Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Abu Ayyub Al-Ansari, Masjid Bayazid hingga Masjid Sulaiman Al-Qanuni. Gereja Hagia Sophia juga diubah menjadi masjid setelah penaklukan, menjadi simbol kejayaan di kota tersebut. Letaknya yang strategis menghubungkan dua benua Eropa dan Asia, menjadikan Istanbul pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan. Hal inilah yang membuat Istanbul menjadi salah satu pusat peradaban Islam terpenting pada masa Turki Utsmani. Yang ketiga yaitu kita akan membahas pusat-pusat peradaban Islam di India atau Delhi. Delhi merupakan salah satu kota penting dalam sejarah peradaban Islam di India. Sejak tahun 608 Hijriah atau 1211 Masehi, Delhi menjadi ibu kota kerajaan Islam dan berkembang menjadi pusat kebudayaan serta ilmu pengetahuan di anak benua India. Kota Delhi terletak di tepi sungai Jamna. Awal mula kekuasaan Islam di kota ini dimulai ketika Delhi ditaklukkan oleh Qutb ad-Din Aibak pada tahun 602 Hijriah atau tahun 1204 Masehi. Ia menjadikan Delhi sebagai pusat pemerintahan Islam. Kemudian, ketika Zahiruddin Babur, pendiri dinasti Mughal, mengalahkan dinasti Lodid, Delhi kembali menjadi kota penting dalam pemerintahan Islam.
Dan setiap dinasti Islam yang berkuasa di Delhi memperluas kota tersebut dengan membangun kawasan-kawasan baru di sekitar Delhi lama yang berada di dalam benteng Lalkot. Dari perluasan itu terbentuklah wilayah yang dikenal dengan sebutan Tujuh Kota Delhi, yang kini menjadi bagian dari Delhi modern. Namun, kejayaan Delhi sempat menurun setelah pasukan Timur Leng menghancurkan kota tersebut. Kekuasaan raja-raja Delhi melemah dan dinasti Lodi kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke kota Agra. Agra pun menjadi ibu kota bagi dinasti Mughal. Ketika Babur menaklukkan Delhi, kemudian Delhi kembali menjadi pusat pemerintahan pada masa Raja Humayun, penguasa Mughal yang dikenal dengan cinta ilmu pengetahuan. Pada masa berikutnya, Shah Jahan, salah satu raja terbesar Mughal, membangun kota baru bernama Shah Jahan Abad. Di masa pemerintahannya lah berdiri sebuah monumen megah yang kini dikenal sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia, yaitu Taj Mahal, yang dibangun untuk mengenang istrinya tercinta, yaitu istrinya yang bernama Mumtaz Mahal. Yang terakhir yaitu Aceh. Aceh adalah salah satu pusat penting dalam sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara. Pada masa kejayaannya, Aceh menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan, pemerintahan, dan dakwah Islam di wilayah timur dunia Islam. Karena peran yang sangat besar dalam penyebaran Islam, Aceh dikenal dengan sebutan Serambi Mekah. Aceh menjadi pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara. Di daerah inilah berdiri beberapa kerajaan Islam pertama di Indonesia, seperti Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, dan Kesultanan Aceh Darussalam. Kerajaan inilah menjadi dasar berkembangnya peradaban Islam di berbagai wilayah. Dari Aceh juga lahir banyak ulama besar yang berpengaruh di Asia Tenggara. Di antaranya adalah Nuruddin Ar-Roniri, Hamzah Mansuri, Abdurrauf Singkel, dan Samsuddin Sumatani. Karya-karya mereka menunjukkan majunya pemikiran Islam di Aceh saat itu. Pada masa Kerajaan Samudra Pasai, para sultannya terkenal dengan sebagai pemimpin yang cinta ilmu dan sangat mendukung kemajuan peradaban. Salah satu sultan yang terkenal adalah Sultan Al-Malikul Zohir. Pada masa pemerintahannya lah, penjelajah dunia seperti Ibnu Battuta dan Marco Polo singgah dan mencatat kekaguman mereka terhadap Aceh. Aceh juga memiliki sejarah yang unik karena dipimpin oleh beberapa sultan perempuan seperti Safiatuddin Shah, Zakiyatuddin Shah, dan Nakiyatuddin Shah yang menunjukkan kematangan Aceh, pemerintahan Aceh pada saat itu. Dari Aceh, ajaran Islam kemudian menyebar ke berbagai wilayah Nusantara seperti Apel, Demak, Cirebon, hingga ke Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan. Selain menjadi pusat penyebaran Islam, Aceh juga dikenal dengan sebutan daerah yang sangat kuat dalam menghadapi penjajahan Belanda. Perlawanan rakyat Aceh menjadi salah satu yang paling sulit dipatahkan dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Demikian perjalanan kita menelusuri peradaban Islam di Damaskus, Turki, India, dan Aceh. Setiap kota menyimpan kisah yang luar biasa tentang ilmu, kekuasaan, perjuangan, dan kebesaran Islam di masa lalu. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita dan mengingatkan bahwa kejayaan Islam pernah bersinar dari berbagai penjuru dunia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.